Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang adab-adab buang hajat, meminta perlindungan ketika memasuki WC. Saya sudah tulis di sini di dalam ini buku, insyaallah sudah siap terbit. 26 adab buang hajat. 26 adab buang hajat. Salah satunya meminta perlindungan ketika memasuki WC. Hadis Bukhari dan Muslim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal haba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu maksudnya semua bentuk kejahatan di WC. Karena di WC itu Pak, salah satu rumahnya setan. Rumahnya setan itu WC. Di WC itu disimbolkan dengan khubus. Kumpulan kotoran-kotoran disebut dengan khubus. Kumpulan bau-bau yang busuk disebut habais. Jadi khubus dan habais dua-duanya ini simbol kejelekan. Karena itu maaf Pak, ada yang sampai kepada saya, Ustaz, enak namamu itu merokok kalau di WC, nyaman Ustaz. Itu tanda kerja setan Pak. Tambah busuk, tambah nasuka. Ya, dia bilang, Ustaz, tidak ada kala nikmat itu merokok kalau di WC. Inna syaitan, sesungguhnya setan itu Pak, ya'muru bisu'i wal fahsya. Setan itu memang menghias yang busuk, yang jelek menjadi indah di mata orang. Itu setan kreatif itu Pak. Nah, bikin indah sesuatu yang jelek. Salah satunya tadi itu di WC. Terus di sini salah satunya masuk WC mendahulukan kaki kiri, jangan kanan. Ya. Berikut, tidak menghadap atau membelakangi kiblat, tidak buang air kecil dalam posisi berdiri, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan. Semua kami lengkapi hadis Pak, tapi saya tidak bacakan. Tidak istinja, bersuci dengan tangan kanan, mengganjilkan jumlah siraman kita Pak. Disunnahkan siraman ketika cebok itu ganjil, termasuk kalau seandainya pakai batu. Tidak menggunakan benda-benda terlarang ketika cebok, benar-benar mengosongkan perut ketika kita buang air. Tidak berzikir dengan lisan ketika buang hajat. Jadi mohon maaf Pak, nanti ketika kita nanti praktek wudu, mandi dan tayamum, salah satunya mesti disterilkan. Sebaiknya jangan membiasakan berwudu di kamar mandi. Kalau bisa ada semacam tempat memang wudu. Kecuali kalau memang tidak ada, boleh, tetapi yang memang berpisah tempat klosek dengan tempat wudunya. Berikutnya, jangan suka bernyanyi dan bersiul di WC. Karena banyak orang Bapak Ibu itu tidak suka menyanyi, tapi begitu masuk di WC, nah jadikan studio mini itu WC. Menyanyi dulu di kamar mandi, baru mandi. Nah bilang, tiba-tiba aku hafal laguku Ustaz kalau di WC. Berikut, bersuci dengan menggunakan batu atau sejenisnya dengan air. Tidak berlama-lama di WC. Jangan suka membiasakan berlama-lama di WC Pak, kecuali darurat. Ya. Keluar dari WC dengan mendahulukan kaki kanan. Dan jangan berbicara di WC. Jangan berbicara. Ya. Berikut, tidak membawa masuk sesuatu dalam WC itu yang ada nama Allah. Cincinta
apapun yang ada kelihatan nama Allah jangan nampakkan di WC. Kalau ada sesuatu nama Allah Pak, jangan kasih nampak, jangan kasih kelihatan. Si masuk di kantong tak, jangan kasih kelihatan. Apalagi jangan menjawab azan di WC, jangan menjawab salam, Assalamualaikum. Jangan dalam WC Waalaikumsalam. Keluar pakai dari WC mengatakan Waalaikumsalam. Ila mana baru keluar dari WC. Iya. Kemudian mencari sesuatu yang dapat dijadikan penutup. Jadi mohon maaf Pak, jangan suka bikin WC dikasih berdiri, dikasih lihat lagi bagian belakang tak. Dikasih itu WC Pak memang dikasih sembunyi, bukan dikasih nampak. Orang Eropa saja itu close itu tertutup. WC water closet itu memang yang tertutup. Nakal lagi orang Eropa Pak. Kita terbuka. Mendingan Pak kalau terpaksa berdiri jangan kelihatan bagian belakang. Ya. Biasa saya kalau mau buang air begitu baru nampak dari belakang tidak kencing saya. Tidak kencing begitu. Dan mengeluarkan doa ketika keluar dari WC, doanya Ghufranak. Hadisnya Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasi, Ibnu Majah dan selainnya dari sahabat Aisyah. Ghufranak, ampuni saya. Sementara kenapa diminta di sini ampuni saya? Alamat pertama Pak, mungkin secara fisik kita tidak bikin kesalahan di WC, tapi pikiran-pikiran kita bisa jadi menghayal di WC. Satu. Yang kedua, kenapa dibaca Ghufranak? Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, karena kita gagal bersyukur ketika nikmatnya buang hajat. Coba bayangkan Pak, kalau Bapak minum, Bapak buang, Bapak makan, lalu tidak bisa keluar itu kencing, tidak bisa keluar itu kotoran air besar. Bagaimana itu siksa tak? Siapa yang memproses, memasukkan dan mengeluarkan sampai keluar bekas-bekas kotoran itu? Tidak lain Allah. Rasakan nikmat itu dari Allah Pak. Mungkin kita gagal merasakan nikmat itu, sehingga kegagalan ini ya Rabb seolah kita berkata, ampuni jika hamba tidak pandai bersyukur. Karena bayangkan Pak ya, sesa tak sesa kalau 3 hari tidak bisa buang air. Begitu keluar berhasil Pak, bilang ke sama Allah, Ghufranak, ampuni saya Allah, ampuni saya Allah. Bukan main ini nikmatnya Allah Pak. Seharusnya keluar dari WC itu Pak, rasakan nikmat Allah begitu besar. Saya kira begitu. Iya. Masih bisa satu orang ini Pak, singkat. Iya. Yang pertama itu perempuan. Iya. Saya waktu tahu dulu saya haji. Iya. Saya pegang orang India berarti. Karena saya agak pede dan dia pegang. Iya. Karena terlalu padatnya di Mekah itu tahu saya pegang. Iya. Apakah itu sudah? Saya berpikir akan minum mana dipegang Pak. Iya. Yang kedua saya sambungannya Pak Ketua. Saya juga pencipta parfum. Masya. Saya pakai parfum. Biasanya di samping pilihan saya, maaf ini ada juga pakai parfum, tapi parfumnya sebelum Dendang namanya. Allahu Akbar. Iya, namanya SM, merek SM, Sakulum Dendang. Ya. Jadi tentu yang pertama dari belakang ya kita berusaha Pak, jangan bikin susah orang. Berusaha sedapat mungkin. Sebaik-baik seorang muslim adalah afdalul mukmin adalah tadkhulu bisururi, menyenangkan orang lain.
Kalau siapa tahu parfum orang merasa nikmat, merasa nyaman, harum nama itu parfumnya tadi, alhamdulillah, harumna itu kita sudah bersedekah tanpa sadar Pak, ya.